Halo, perkenalkan nama saya Desma Chandrasari, NIM 2019 33087 dari kelas 3D Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Muria Kudus. Di kesempatan video kali ini, saya akan menguji daya hantar listrik pada larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Tujuan dari pembuatan video ini adalah agar kalian dapat mengetahui perbedaan, ciri-ciri serta jenis larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan larutan non-elektrolit. Nah, sebelum lanjut ke alat dan bahan, kalian udah tahu belum apa itu larutan elektrolit? Nah, larutan dulu ya. Larutan adalah campuran homogen dua zat atau lebih yang saling melarutkan, di mana zat penyusunnya tidak dapat dipisahkan secara fisik. Nah, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Karena mengapa kok bisa? Nah, karena mengandung partikel yang bermuatan kation dan anion. Larutan elektrolit sendiri ini dibagi menjadi dua. Nah, ada larutan elektrolit kuat dan ada larutan elektrolit lemah. Nah, kuat ini berarti larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik karena zat terurai dengan sempurna. Nah, kalau yang larutan elektrolit lemah berarti larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan lemah karena zat yang terurai hanya sebagian. Nah, masing-masing contoh dari dari larutan elektrolit kuat ini adalah misalnya garam atau NaCl. Nah, kalau larutan yang lemah itu adalah cuka. Nah, lanjut. Nah, kalau larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, karena molekul-molekulnya tidak dapat terurai, makanya tidak ada ion-ion untuk menghantarkan arus listrik tersebut. Nah, kalian sudah mengetahui kan apa itu larutan elektrolit. Saya akan tuangkan air pump biasa sebanyak 100 ml. 100 ml adalah gelas yang kosong. Semuanya sebanyak 100 ml. Pada 16-nya ya. Kayaknya kurang ya. Ml. Oke. Tuangkan ya. Oke. Setelah menuangkan air pada gelasnya, langkah selanjutnya adalah kita kasih larutan sesuai air pump, dibiarkan air pump biasa, jangan dicampur apapun. Lalu air garam, kita campurkan garam 2 sendok makan. 2 sendok makan, ini sudah 2 sendok. Lalu saya aduk hingga larut, tidak menyisakan butiran-butiran di dalam gelasnya.
Selanjutnya larutan. Selanjutnya alkohol. Harusnya alkohol udah dikasih air. Alkohol. Saya pakai alkohol dengan presentasi 70%. Sebanyak 1 sendok juga. Ini udah 1 sendok, usah ditakar. Berarti sudah alkohol. Lanjut air gula. Sama saya akan kasih 2 sendok makan air gula. Lalu diaduk hingga larut. Selanjutnya larutkan cuka. Saya akan campurkan cuka 2 sendok makan sama yang lain. 1, 2. Kita aduk. Hingga larut. Yang terakhir adalah larutan sabun. Kita ambil sabunnya. Sesudah sabunnya dituangkan, kita aduk lagi ya sampai larut. Ini sudah saya aduk dan sudah berbusa, tandanya sabunnya sudah larut dengan air. Sambil menunggu, kita akan rangkai 4 baterai ini menjadi dirangkai seperti ini. Baterai yang timbul kita satukan dengan baterai yang datar seperti ini untuk menyalurkan energi listriknya nanti. Tunggu ya. Kita rangkai baterainya dan rumah lampu serta 2 pakunya seperti ini. Tada! Da 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 pa pa da 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 pa da 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 da. Selanjutnya alkohol murni 70%. Masukkan kedua paku ke dalam botol. Apa yang terjadi? Tidak ada gelembung dan tidak menimbulkan cahaya. Selanjutnya jangan lupa ketika kita mengganti larutan, keringkan dulu dengan tisu supaya tidak tercampur dengan larutan lain. Selanjutnya adalah larutan cuka. Kita akan masukkan 2 paku, jangan sampai bersentuhan. Pakunya tadi sudah dilap ya supaya kembali ke keadaan netral. Ternyata menghasilkan gelembung sedikit dan lampu tidak menyala. Sip, makasih. Selanjutnya larutan sabun atau campuran air dengan sabun. Masukkan 2 paku ke dalam ini. Apa yang akan terjadi? Tidak bergelembung dan lampu tidak menyala. Kita lanjut ke larutan berikutnya. Selanjutnya air putih biasa dari air pump, ini air keran ya. Masukkan paku ke dalam 2 botol. 1 botol maksudnya. Apa yang terjadi? Air tidak bergelembung dan lampu tidak menyala. Lanjut. Selanjutnya kita celupkan 2 paku ini kepada air gula. Reaksi apa yang akan terjadi? Dia tidak menghasilkan gelembung dan lampu tidak menyala. Kita lanjut ke larutan berikutnya. Nah, jadi gitu hasil praktek saya
saya dapat simpulkan dari praktek saya bahwa larutan elektrolit memang benar-benar dapat menghantarkan daya listrik dengan baik, dibuktikan dengan indikator lampu yang menyala dengan terang dan adanya gelembung listrik di air ya yang sangat banyak. Nah, kalau yang larutan elektrolit lemah, di praktek saya lampu tidak menyala, namun di larutan cukanya ada gelembung-gelembung yang sedikit ya dibanding dari larutan elektrolit tadi. Nah, kalau yang non elektrolit di air biasa, di sabun, nah itu tidak mengandung jelas-jelas tidak mengandung air, tidak mengandung listrik ya, tidak mengandung ion-ion partikel yang bermuatan kation dan anion tadi. Jadi di larutan non elektrolit tadi indikator lampu tidak menyala terang dan tidak ada gelembung di larutannya tadi dan tidak dapat menghantarkan listrik. Pokoknya gitu ya. Nah, sekian dari video percobaan saya. Maaf jika ada kata dan pembahasan saya yang kurang jelas. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton.